Wajah baru Suriah di bawah komando kelompok oposisi Hayat Tahrir al-Sham alias HTS menuai beragam reaksi dari dunia internasional. Ada negara yang mendukung penuh pergantian kekuasaan ini, ada yang masih menunggu dan melihat, dan ada juga yang merasa terancam. Hal ini wajar mengingat tiap negara punya relasi yang berbeda dengan Damaskus. Dalam video ini akan ada beberapa negara yang dibahas, meliputi Rusia, Amerika Serikat, Turki, dan Uni Eropa. Mari kita mulai pembahasannya. Sebagai sekutu yang membantu mempertahankan rezim Bashar al-Assad sejak 2015, Rusia tak lepas tangan begitu saja saat rekannya itu terpojok. Setelah kekuasaannya dipastikan berakhir, Moskwa memberi suaka politik kepada Assad. Ia beserta keluarganya tiba di Moskwa pada Minggu 8 Desember 2024. Usai dikabarkan menghilang saat pemberontak di Suriah memasuki ibu kota Damaskus. Rusia memberikan perlindungan kepada al-Assad dan keluarganya atas dasar kemanusiaan. Keputusan soal suaka ini juga telah dikonfirmasi oleh juru bicara Presiden Rusia, Dmitry Peskov, Senin 9 Desember 2024. Namun Peskov enggan membocorkan di mana persisnya lokasi Assad berada sekarang. В официальном графике президента такой встречи нет. По месту нахождения господина Асада сейчас вам нечего сказать. Собственно, разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут, и это его решение. Rusia sejak 2015 selalu mendukung penyelesaian politik dan krisis Suriah. Pemerintah Rusia menegaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan para perwakilan kelompok oposisi bersenjata di Suriah dan mendesak agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB menggelar pertemuan untuk membahas konflik Suriah. Sejauh ini para pemberontak terbuka dengan solusi damai. Bahkan mereka menjamin keamanan pangkalan militer Rusia di Suriah yang merupakan sekutu terdekat al-Assad dan misi diplomatik di Suriah. Negara-negara barat khususnya Uni Eropa umumnya menyambut baik berakhirnya kekuasaan Assad. Namun mereka juga khawatir akan terjadinya kerusuhan lebih lanjut, seperti yang terjadi di Libya setelah penggulingan Muammar Gaddafi. Jerman dan Perancis menunjukkan sinyal positif akan kemungkinan kerjasama dengan pemimpin baru Suriah. Hal ini dilakukan atas dasar hak asasi manusia yang fundamental dan perlindungan terhadap minoritas etnis dan agama. Kedua negara juga siap mendukung proses politik yang inklusif di Suriah dalam koordinasi dengan mitra-mitra Timur Tengah. Sementara sinyal kekhawatiran ditunjukkan oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Ia memberi syarat bagi HTS jika ingin bekerja sama dengan Inggris. Adapun syarat itu adalah HTS harus tegas menolak segala bentuk terorisme dan kekerasan. It is really important we talk to our regional allies, our global allies, about the way forward, which has to be a political way forward. And that does mean, to answer your question, a rejection of terrorism, a rejection of violence. So we have to be really clear about the terms. Sementara Uni Eropa secara umum belum siap untuk mempercayai HTS, meskipun kelompok itu sudah berjanji melindungi kaum minoritas dan menghormati hak-hak rakyat. Juru bicara Uni Eropa Anwar El-Anouni mengatakan saat ini pihaknya belum menjalin komunikasi dengan para pemimpin HTS sama sekali. Sama seperti Amerika, Uni Eropa juga akan menilai HTS dari tindakan-tindakannya, bukan dari janji-janji semata. Salah satu negara yang mendukung adanya penggulingan Assad datang dari Turki. Ucapan selamat bagi warga Suriah turut dilontarkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dalam pidatonya pada Senin 9 Desember 2024, Erdogan berjanji akan mendukung rakyat Suriah. Dün itibariyle artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır. Turki, yang secara historis merupakan pendukung oposisi di Suriah, ikut menyerukan pemerintahan baru yang inklusif. Ankara meminta PBB untuk membantu HTS dan rakyat Suriah untuk membentuk pemerintahan yang inklusif.
Ragam respon berbeda ditunjukkan dunia internasional terhadap pergantian kepemimpinan di Suriah. Rusia sebagai sekutu Presiden Bashar al-Assad memberikan suaka bagi rekannya itu sekeluarga. Uni Eropa menghadapi dilema antara mendukung atau tidak. Apalagi tiap negara juga punya preferensi yang berbeda-beda. Sementara Turki menyambut baik kejatuhan rezim Bashar al-Assad dengan menyebut Suriah siap menyambut masa depan cerah. Saksikan perkembangan di Suriah hanya di kanal YouTube Kompas.com.